bertasyakur atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil karena berkat rahmat dan karunia Allah kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan kemudahan, dilimpahkan kelapangan dan lain-lainnya, sehingga sudah dapat menggunakan semua nikmat itu. Di antaranya adalah untuk menunaikan ibadah yang baru saja kita tunaikan. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah. Salawat dan salam itu dan tertutup pada dirikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu sekalian jemaah salat Maghrib rahimahullah. Sebagaimana biasa kita pada hari Jumat kedua, kajian kita adalah berkaitan dengan tasawuf. Kita membahas kitab Minhajul Abidin. Namun pada bulan lalu kita tidak menyampaikan kajian karena kita ada kegiatan kajian di sana. Ya. Namun sebelum itu kajian kita mulai, sejenak kita menyampaikan ucapan langsung bahwa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya di hari yang sama ini, di hari ini dua ustaz kita, dan kedua-duanya dekat dengan masjid kita, Masjid Imam. Pertama yaitu Ustaz Epi Santoso. Beliau rutin di sini kajian kita sebelumnya Ustaz ya, kalau salah khatib juga Ustaz ya. Beliau khatib kita di sini, kajian kita juga di sini. Beliau berpulang ke hadirat Allah pada pagi tadi jam 6 di hari yang berkah ini. Tentu kita semua turut berdoa kepada Allah. Semoga beliau dengan segala amalnya ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Kelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang mulia dan orang-orang soleh. Amin. Kemudian juga kita mendengar berita siang tadi ya, itu berpulang ke rumah Allah juga Ustaz yang dekat juga dengan kita, dekat dengan Masjid Iman, itu Ustaz Asridon ya. Ustaz Asridon tentu kita juga sudah kerap dengan beliau di sini. Dan kedua-duanya ada ahlul masjid. Kalau Ustaz Asridon dulu mengurus masjid Mahkamah, kalau saya tahu salah di Gunung Pemilik di Ujung Urun, dan istri beliau adalah bendahara kami. Jadi istri beliau itu setahun yang lalu itu sekantor dengan saya sebagai bendahara keluaran, tapi berapa bulan pindah fakultas. Jadi ini duka bagi kita semua. Tapi kedua-duanya adalah hamba Allah yang soleh. Itu dengan doa kita, semoga keduanya mendapat ampunan dan mendapat kebajikan yang bergandakan. Amin. Amin. Bapak Ibu hadir, sebagaimana biasa kajian kita adalah berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang berisikan tentang bagaimana kita bisa sedekat-dekatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengetahui apa yang menjadi pantangannya, apa yang harus kita jauhi, dan apa yang harus kita perbuat. Karena Allah adalah Zat yang Maha Suci, maka tidak mungkin kita dekati dengan jiwa yang penuh dengan kekotoran. Pada kajian kita sebelumnya Bapak Ibu, ya, pada dua hari saya salah atau tiga, itu berkaitan dalam hidup ini kata Imam Ghazali akan banyak kita temukan godaan. Yang godaan itu ibaratkan perjalanan, itu adalah kerikil-kerikil yang bisa memperlambat, yang menghalangi kita sampai ke tujuan. Nah, kalau kita boleh bertanya, tujuan yang hakiki bagi kita seorang hamba apa? Adalah dekat sedekat-dekatnya dengan Khalik kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tertinggi. Jadi
dalam hati kita yang tertinggi, harapan dan tujuan kita itu adalah merasa dekat dengan Allah. Yang kita menyebutnya itu dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Tapi rupanya perjalanan diri dan jiwa kita dalam mendekatkan diri kepada Allah itu banyak godaan yang akan kita temukan. Nah, kalau kita lihat dalam bab itu, kata Imam Ghazali itu ada 4 godaan ya, yang akan kita temukan dalam hidup. Pertama, godaan yang berkaitan dengan godaan harta. Ya, dan di situ ditunjukkan pula godaan harta itu bagaimana cara menghadapinya. Harta sesuatu yang membuat manusia cenderung. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan harta. Tapi kalau harta itu mengendalikan kita, dia bisa menjadi penghalang, menjadi hijab bagi kita untuk bisa dekat kepada Allah. Tapi kalau kita yang mengendalikannya, maka dia bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan harta itu perlu kita benci, karena rezeki dari Allah. Tapi dalam mempergunakannya, kata Imam Ghazali, tidaklah kita zuhud. Apa itu zuhud? Gunakanlah harta itu sesuai keperluan kita. Dan jangan harta itu mengkeraskan diri kita sehingga kita mempertuhankannya, kita hambakan diri kepadanya. Yang kedua, godaan yang akan kita temukan dalam kehidupan ini, itu godaan datang dari manusia. Manusia, siapapun bisa menjadi godaan dalam hidup kita, bisa menjadi penghalang untuk bisa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang berbunyi, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqattarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wa ma'azzalika mata'ul hayatid dunya." Manusia itu memang dihiasi hidupnya, merasa senang dengan lawan jenisnya, perempuan, anaknya, kemudian harta bendanya, apakah emas, apakah perak, wal khayl, kendaraan, kalau dalam itu artinya kuda, wal has, kebun-kebunnya, itu semua adalah hiasan hidup. Tapi itu dikatakan Allah, itu hanya mata hiasan. Jangan tergoda oleh itu, jangan kita larut dengan itu. Nah, dalam menghadapi godaan manusia, maka cara yang ditunjukkan oleh Al-Ghazali itu adalah namanya uzlah. Apa itu uzlah? Jika ada manusia yang tidak baik ada bersama kita, perbuatan itu jelas tidak baik, maka sikap yang harus kita lakukan namanya uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu adalah tidak membaur dengan dirinya, dengan perbuatannya. Kita pernah sebut dulu bahwa ada Allah berikan satu pengajaran tentang makhluk yang diciptakannya, walaupun tinggal di dalam lumpur, tapi dia tidak pernah bergelimang dengan lumpur itu. Apa itu lumpur kemarin? Belut ya. Walaupun dia bergelimang macam-macam di sekelilingnya, dia tidak mau larut di situ. Namanya uzlah. Dia jaga dirinya, dia hindari itu. Ya, begitu kita. Karena kita tidak mungkin juga mencari bumi sendiri, membuat bumi sendiri kan, menciptakan lingkungan sendiri. Pastilah kita hidup dalam lingkungan yang bermacam-macam itu. Tapi dalam lingkungan bermacam-macam itu tidak baik, macam-macam itu, maka disitulah kita uzlah. Saya jadi tidak mau ikut dengan itu. Ya, begitu namanya. Nah, sekarang kita masuk godaan yang ketiga yang akan dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya, dalam rangka perjalanan spiritualnya menuju Allah itu. Godaan yang mungkin timbul daripada syaitan, iblis. Kata Imam Ghazali, salah satu yang bisa menggelincirkan kita dalam hidup ini adalah syaitan. Nah, kalau kita ingin mengkaji syaitan atau iblis adalah makhluk yang dari semula membangkang kepada Allah. Dan juga pembangkangan itu akan dimasukkan, disisipkan ke dalam diri kita manusia. Karena tugasnya akan dari yuwaswisu fi sudurin. Kita akan disuruh bersendung. Qul a'udzu birabbil nas.
kita diminta berselingkuh dengan Allah, dengan Rabbnya manusia. Berselingkuh kita kepada Allah dari apa? Dari syaitan yang kerjanya apa? Allazi yuwaswisu fi sudurina. Yang setan itu dia akan selalu masuk ke dalam roda hati manusia, sudur manusia, menyisipkan, menumbuhkan, membangunkan juga keangkuhan, kesombongan dan pembangkangan. Setan itu tidak banyak kerjaannya, cuma menumbuhkan itu saja dalam hati kita. Betul apa itu? Menumbuhkan sikap kedurhakaan kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang sudah terkontaminasi bahasa sekarang dengan virus iblis dan syaitan apa? Dia memakan kepada Allah. Tanda-tandanya indikatornya itu. Tanda-tanda orang sudah dirasuki oleh virus-virus yang disebarkan di dalam jiwanya oleh iblis dan syaitan itu adalah muncul pembangkangan. Pembangkangan apa? Tidak patuh dan taat. Dan karakter iblis atau syaitan itu apa? Usjudu li Adam fasajadu. Sujud kalian semua. Yang ada di sana itu sujud kecuali kenapa kali itu? Iblis. Aba wastakbar. Karena dia enggan dan juga wastakbar. Wastakbar itu apa? Merasa besar, merasa lebih unggul, merasa lebih hebat. Pokoknya merasa aja. Itu sifatnya. Kenapa? Karena dia mengatakan dia ciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Jadi ibaratnya kelas tanah ini kelas bawah ini, kelas api kelas tinggi. Maka yang dimasukkan racun, yang dimasukkan virus, yang dimasukkan ke dalam jiwa dan hati seseorang, alladzi yuwaswisu fi sudurina, menimbulkan kewaswasan itu, membisikkan satu adalah jiwa membangkang. Jangan patuhi, jangan turuti. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Itu. Kemudian apa yang ditumbuhkannya adalah keangkuhan dan kesombongan, karena itu sifatnya. Karena dia sudah berjanji kepada Allah, dia akan menggelincirkan, kecuali yang tidak akan mampu menggelincirkan orang yang sudah kuat imannya. Kalau tanggung-tanggung di bawahnya itu, dan mereka berjanji sampai kiamat datang tidak akan pernah berhenti menggelincirkan manusia kita ini, dan dia hadir dalam hati dan jiwa kita. Apa dipupuknya? Angkuh dan keangkuhan dan kesombongan. Itu ditumbuhkan. Engkau ciptakan Adam, aku dari api. Engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih hebat daripada dia. Nah, kalau itu sudah tumbuh dalam hati dan jiwa kita, Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita sudah merasa lebih daripada orang lain dalam segala bidang, berarti virus itu sudah bergentayangan dalam sudur hati kita. Contoh, merasa lebih hebat daripada orang lain. Merasa hebat daripada orang lain, maka apa yang disampaikan orang akan benar. Dia saja hebat, dia saja pintar. Ya. Kemudian pada pokoknya merasa semua merasa lebih, merasa hebat, merasa pintar. Pokoknya dia merasa segala sesuatu. Dan dia orang yang sudah seperti itu, dia akan merendahkan orang lain. Hati-hati. Kalau ada rasa itu di jiwa kita, ada rasa itu dalam hati ini, berarti kita sudah terkontaminasi. Nah, itu bahasa sekarang ini kan terkontaminasi. Berarti virus itu sudah ada. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Apa itu meninggal membangkang, wastabara itu membangkangkan diri. Jadi itu yang ketika godaan berat sekali. Karena manusia itu ada yang kita sebut ego dalam diri. Dia tidak mau ego itu dikalahkan oleh orang lain. Ya, tidak mau dia dikalahkan oleh orang lain. Dia ingin merasa lebih daripada orang lain. Mau. Tapi sesungguhnya ketika orang hidup dengan egonya itu sendiri, hidup dengan keangkuhan dan kesombongannya, maka berarti dia sudah membuat lubang yang dia akan jatuh ke dalamnya. Jatuh ke dalamnya. Tidak ada
Tidak ada ego itu yang kan menguntungkan, justru merugi. Banyak contohnya. Ya, saya tadi di sini kan dari itu menemukan satu contoh, ya, bertabrakan, ya, sudah mau maghrib. Kenapa? Persoalannya sederhana, karena keduanya merasa lebih berhak, keduanya merasa lebih mementingkan diri, tidak mau mengalah, akhirnya menyelesaikan apa? Beradu kepalanya keduanya dulu baru bersih. Tidak mampu memahami, merasa saya lebih berhak, ya, saya lebih berhak. Akhirnya keduanya merasa lebih berhak, sama-sama mencuri jalan keduanya. Nah, baru selesai urusan itu. Apa kejadiannya? Tergoles, rugi kita. Maka dalam hidup godaan-godaan itu kan selalu ditumbuhkan. Dan dalam sejarah manusia kita akan menemukan contoh-contoh orang yang tergelincir hatinya karena keangkuhan dan kesombongan. Tapi ujungnya tetap saja merugikan diri sendiri. Saya buat persaudaraan. Yang paling berani itu adalah Fir'aun, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb yang kamu yang paling tinggi. Tapi bagaimana ending perjalanan kehidupan Fir'aun? Bagaimana endingnya? Peradabannya hancur. Maka peradaban manusia yang diisi dengan keangkuhan dan kesombongan, suatu masa dia akan luluh lantak karena keangkuhan dan kesombongan. Banyak kita lihat sekarang ini negara-negara yang hebat yang kerjanya mumpuni hanguskan saja, tapi suatu masa keangkuhan itu akan merugikan dirinya sendiri. Sifat yang selalu dibangunkan, dimasukkan oleh iblis dahsyat ke dalam diri kita itu adalah angkuh, sombong dan merasa termasuk tidak itu saja, dalam ibadah pun orang yang taat pun disasar oleh iblis dahsyat. Orang beribadah pun akan dimasuki jiwanya oleh iblis. Apa maksudnya? Dia akan masukkan masjid iman ini, kalau masalah ibadah tidak ada lawannya. Amin. Rasa kan? Sehingga kita merasa kita lebih taat pada orang lain kan? Kita merasa lebih suci daripada orang lain. Maka orang lain ibadahnya bawahnya semua. Ya, ketika kita sudah merasa kita lebih suci daripada orang lain, merasa kita lebih taat, berarti kita sudah dikendalikan oleh iblis, oleh syaitan. Maka disitulah kita harus coba sadar, dia akan masuk macam-macam ke dalam diri Ustaz ini. Kami juga masuk. Oh, kalau ceramah tidak ada, Ustaz yang paling mantap gajinya, lalu meninggi Ustaz sekali, ya kan? Masuk, siapapun pasti dimasukinya. Masuk deh, menggelincirkan perjuangan kita. Itu dia orang. Jadi hati-hati kita, ya, itu akan datang masuk daripada semuanya. Kemudian apa lagi yang keempat daripada godaan-godaan yang akan dihadapi oleh manusia dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah? Ini yang terakhir kata tadi yang berat-berat, hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa dan nafsu, keinginan. Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang ada melekat pada diri kita. Hawa nafsu itu sebetulnya fitrah. Karena manusia kita diciptakan, salah satu fitrah yang Allah ciptakan kepada diri kita itu kita memiliki keinginan. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak diciptakan dengan keinginan. Karena tidak ada keinginan itu tidak ada kemauan. Maka kalau begitu tidak ada kemauan, maka dia tidak akan mampu mengurus alam ini. Ya, jadi kenapa kalau kita lihat malaikat menuntut kepada Allah, kenapa dia akan dicipta yang menjadi khalifah di bumi itu adalah manusia? Kenapa tidak mereka yang taat kepada Allah? Mereka tidak punya keinginan, tidak punya kemauan, otomatis mereka tidak akan bisa mengurus alam ini. Tapi kita manusia diciptakan, salah satu ciptaan kita diberi fitrah yang namanya hawa nafsu. Keinginan itu pasti ada. Tidak ada. Jadi jangan
ingin ini, tidak mau ini, tidak mungkin. Kita pasti mau itu. Karena itu melekat dengan diri kita kemauan itu. Ya, melekat dengan diri kita kemauan itu, melekat dengan diri keinginan kita itu. Tidak mungkin, karena kita hawa nafsu. Karena manusia punya hawa nafsu, maka dia menginginkan sesuatu, ingin memiliki sesuatu, ingin menaklukkan sesuatu, ingin menguasai dengan hawa nafsunya tadi. Dan hawa nafsu itu kalau kita tidak pandai-pandai mengendalikannya, maka dia akan membawa kita terbang setinggi-tingginya. Dia akan liar. Maka disinilah kita harus berupaya ada tali pengendalinya. Nanti setelah ini kita sebutkan apa tali pengendali sehingga godaan itu tidak menggelincirkan kita. Kalau nafsu itu ibaratkan kuda yang tidak terlatih, dia akan berlari sesuka hatinya kemana-mana. Ya, hawa nafsu itu kemana aja macam-macam. Ada hawa nafsu ke harta, kalau orang sudah diperturutkan hawa nafsunya, maka harta itu menjadi tujuannya. Yang penting dapat, dia tidak peduli lagi apakah itu betul halal atau tidak. Kan itu. Kalau orang sudah saya hawa nafsu, tidak peduli dia lagi. Yang penting dapat. Bagaimana caranya bisa diperlukan, bisa dikaji. Tidak itu saja. Yang macam-macam hawa nafsu itu. Ya, macam-macam. Dan hawa nafsu itu akan menjadi penghalang seorang hamba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah ketika dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi jangan pula kita tidak ingin beribadah saja jauh daripada hawa nafsu juga tidak. Karena itu keinginan kita. Maka ada contoh ketika beberapa orang mendatangi Rasulullah menanyakan bagaimana ibadah Rasul. Nabi, begini. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu saya akan tahajud tiap malam, tidur. Satu lagi mengatakan saya akan puasa dia terus menerus. Satu lagi mengatakan saya tidak akan menikah, ibadah aja terus. Dan karena Rasulullah sampaikan, aku beribadah tapi juga tidur. Aku berpuasa juga berbuka. Aku juga menikah. Maka siapa yang tidak mengikuti pada Islam ini tidak termasuk diriku. Artinya manusia dengan hawa nafsunya tidak mungkin, tidak punya keinginan. Ya, lalu jangan kita menjadi sombong. Saya tidak akan memperturutkan hawa nafsu beribadah saya, tidak boleh. Sehingga ada orang karena beribadah aja terus dan nikah aja. Tidak boleh. Manusia punya hawa nafsu. Atau saya beribadah tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak boleh. Karena kita punya hawa nafsu untuk makan dan minum. Saya tidak perlu harta segala macam, susah-susah hidupnya terus tidak, karena kita hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu perlu ditempatkan secara baik sesuai ketentuannya yang ada. Ya. Cuman hawa nafsu yang diperturutkan itu akan menjadi penghalang kita kepada Allah. Ya. Menjadi penghalang bagi kita kepada Allah. Maka oleh itu kata tadi dalam hal ini kita pahami seorang yang ingin dekat kepada Allah itu, maka hendaklah dia memahami godaan itu. Ya, kalau setan itu tidak saja memperolehkan hati, tapi dia buka jalan-jalan untuk masuk ke sana. Salah satu kendaraan dari iblis dan setan itu adalah hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Kalau Ramadan setan menjadi terbelenggu kan? Tidak berdaya, sedih. Kenapa? Karena hawa nafsu ketika itu terkendali. Ketika hawa nafsu terkendali, setan tidak berdaya. Karena kendaraan yang untuk menentukan manusia itu hawa nafsu. Nah, itu kendaraannya. Keinginan kita. Bapak Ibu berarti, jadi inilah kata Imam Ghazali yang memungkinkan kita bisa tergelincir, menghambat-hambat perjalanan kita dekat kepada Allah. Pertama apa godaannya? Dunia ya, harta. Bagaimana cara menghadapinya? Yang harta itu menjadikan zuhud. Kemudian apa yang kedua? Manusia dengan uzlah. Hawa nafsu dan syaitan. Ya, hawa nafsu dan syaitan hendak kita mengendalikan diri kita, menjaganya. Nah sekarang kata Mas Ali, bagaimana
cara menghadapi godaan-godaan itu. Maka di sini dimatakan menghadapi godaan-godaan yang banyak itu caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Selagi kita bertakwa, godaan itu akan bisa kita bentengi, bisa kita kendalikan. Cuma persoalannya yang takwa itu apa? Lalu bagaimana kita bertakwa? Bapak Ibu menadir, perlu kita kaji pula. Maka ada pula satu bab bahwa menghadapi itu caranya bertakwa. Lalu takwa itu apa? Nah, kita ambil pembahasannya. Takwa itu dari akar katanya adalah waqah, menjaga, terpelihara, wiqayatan, terpelihara, terjaga, hati-hati. Jadi kata takwa itu hati-hati, kehati-hatian. Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat hati-hati, sangat hati-hati supaya tidak terjatuh tergelincir. Bagaimana kita membayangkan kita itu sebagai orang bertakwa dalam hidup? Terbayang oleh Bapak dan Ibu kalau seandainya ada sungai kecil, sungai yang menyeberang, lalu sungai itu ada airnya deras dan ada titian yang seperti bambu yang bisa kita lewati. Kira-kira bagaimana cara kita melewatinya? Bagaimana cara kita berjalan di atasnya supaya kita tidak jatuh? Hati-hati. Untuk kehati-hatian itu bagaimana caranya? Kita pertimbangkan, kita menggunakan akal kita, pikiran kita, mengupayakan bagaimana saya tidak jatuh doang. Maka mainlah semua potensi diri kita. Kejadian mata, kekuatan telinga, pikiran menyatu, berupaya bagaimana kita tidak jatuh. Maka orang bertakwa itu sikapnya dalam hidup adalah memaksimalkan potensi dirinya, akalnya, pikirannya, mata, telinga sebagai alat untuk membuat dirinya tidak jatuh. Maka orang bertakwa itu orang cerdas, karena dia mempergunakan akalnya menimbang. Dengan pertimbangan itu dia hati-hati. Maka orang bertakwa itu orang hati-hati. Kalau dia makan, apa beda orang makan orang bertakwa dan bertakwa apa itu? Apa bedanya? Kalau makan orang dan bertakwa, yang penting kenyang. Kalau orang bertakwa makannya apa? Asal Sebelum sedikit. dia memakan dia akan berpikir, ini punya siapa? Ya, apakah ini hak saya atau tidak? Maka karena dia hati-hati. Kalau dia mengatakan itu bukan punya saya, itu bukan milik saya, maka dia tidak mengambil, tidak makan, tidak meminumnya. Kenapa? Karena dalam pikirannya, kalau ini bukan milik saya, maka ini ada sesuatu yang haram, dan yang haram ini akan menghijab saya, akan menghalang saya, akan membatasi saya dekat dengan Allah. Pertimbangan. Itu saja contohnya. Ya, ketika dia akan melihat ini bukan punya saya, ini bukan milik saya. Pertimbangan ketakwa itu akalnya akan berpikir, jiwanya akan berpikir, apa merasakan itu bukan. Lalu bagaimana minum orang bertakwa dan tidak? Kalau orang tidak bertakwa, minumnya yang penting lepas hausnya. Tapi kalau orang bertakwa itu bagaimana minumnya? Dia akan berpikir, ini yang diminum ini halal apa enggak ini? Ya, apalagi contohnya minum Maldir. Mau saya contohkan cara orang bertakwa itu. Nah, sudah buka ini Ustaz. Apalagi tindakannya? Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah dimulai dengan bismillah, mesti disudahi dengan alhamdulillah. Sekaligus contoh kan? Sekali lagi. Ya. Ada Sekaligus. semua jemaah. Ustaz kau ibaratnya menumpang hidup India, itu sederhana Bapak Ibu. Jadi kita bertakwa itu bukan retorika dalam sikap itu. Sebelum kita minum, pernahkah kita berpikir ini kalau suatu yang halal saya minum enggak? Lalu ketika dia tahu ini halal, di mana ketakwaan kita berada? Saya akan berserah diri kepada Allah bahwa ini adalah Allah beri.
maka atas nama Allah saya bilang Bismillahirrahmanirrahim dan kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah tidak izin maka dia tidak pernah menjadi milik kita. Allah. Kan itu saja bedanya. Ustaz, kalau ada teh manis diminum orang bertakwa dan tidak bertakwa, beda nggak rasanya? Sama saja rasanya. Ya, kalau Ustaz minum teh manis, kalau Ustaz rajin sholat, apa rasanya? Manis. Kalau ada teh manis kasih sama orang tidak sholat, berubah rasanya? Iya. Tapi apanya yang berbeda? Nilainya. Ya, tidak ada apa-apa pada rasa, tapi sikap hidup. Maka orang bertakwa itu akan berbuat pertimbangan akalnya. Dia akan selalu ini diridai oleh Allah atau tidak. Begitu. Jadi membentengi diri dari semua godaan-godaan itu, kita bawa diri kita kepada Allah kembali. Ini diridai oleh Allah atau tidak? Ini ada sesuatu yang dibolehkan atau tidak? Itulah sikap orang bertakwa. Setiap tindakannya dia akan punya pertimbangan. Ini diridai oleh Allah atau tidak. Tapi kalau orang tidak bertakwa, lima bisa nanti kita pikir. Ya, nanti kita pikirkan. Sederhana saja berbeda. Ya. Contoh kalau minum itu sederhana kan. Misal Ustaz melakukan pengajian, jadi minum itu diminum separuh ditinggal. Itu kami sebagai garing kami minum halal. Ya. Ustaz nanti tertinggal. Ya. Ustaz minum. Halal. Halal. Nah, saya sudah menyampaikan kalau tertinggal lain nanti kalau ada yang mau makan saya relakan. Kalau yang lama Ustaz, Ya. yang sebelum-sebelumnya Nah, insya Allah kalau kita relakan terus. Tapi ya ada beberapa orang yang tidak jelas. Belum tentu dia rela. Subuhat sebagian tinggal saja. Tinggalkan. Itu dibuang ke basir. Ya, buang pasir. Maka ke depannya jangan banyak-banyak, betul lah ini kasih perempuannya kecil pada habisnya. Artinya tidak boleh kita memanfaatkan sesuatu yang tidak punya kita kecuali atas izin. Sederhana saja konsep takwa itu. Apakah yang kita perbuat itu diridai oleh Allah atau tidak? Itu pikiran yang harus kita bangun selalu dalam ingatan kita. Dan itu makanya orang takwa itu orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati di setiap bertindak, setiap berbuat dia akan berpikir. Maka dalam dunia tasawuf itu namanya wara. Apa namanya? Wara. Wara itu apa? Hati-hati semua tindakannya. Dalam tasawuf itu semua wara, hati-hati. Sangat hati-hati. Saking hati-hatinya dalam dunia tasawuf itu, Ibu, sampai-sampai ya, kalau ada binatang kecil pun orang itu tidak akan mengenainya. Sampai begitu, karena mereka punya pandangan bahwa binatang itu pun punya hak untuk menikmati hidup. Nah, sekarang coba lihat, pagi itu kalau kita berjalan tak berapa kucing yang sudah berlimpah di jalan. Ya, sekarang lihat pagi-pagi sudah tabrak kucing itu, yang menabrak lihat sedikit terus pergi lagi. tabrak lari Ustaz. Tabrak lari. Ya sebetulnya langkah baiknya dia berhenti, dipinggirkan lalu dicarikan mau diapakan segala macam. Kan bisa saja. Tapi rasa itu nggak ada. Dia juga makhluk. Ya, makhluk. Sampai begitu ikhtiarnya tidak mau menzolimi. Ya kan? Tidak mau menzolimi. Nah, Bapak Ibu Marani, jadi sikap yang bisa kita bangun untuk menghadapi godaan itu bertakwa. Dan orang bertakwa itu orang yang akan berhasil dalam hidup dunia. Takwa sudah. Kehati-hatian kita. Insya Allah kalau kita hati-hati dalam menghadapi sesuatu, kita akan selamat. Bapak Ibu Marani, itu dulu kajian kita. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Masih ada sisa waktu beberapa menit. Satu lagi Ustaz. Saya boleh belajar satu saja. Satu lagi contoh begini Ustaz. Misalkan kita kan buat suatu acara. Jadi di situ banyak kue-kue itu yang tidak dimakan oleh orang pembawa acara itu. Jadi sebagai panitia dikumpulkan. Setelah itu dimakan oleh panitia. Halal tuh Ustaz. Contoh bacaan itu kayak gini kan. Acara wisuda, contoh kan banyak itu kan. Nah itu kue-kue itu kan wali murid itu kan dikasih kue. Ada nasi. Nah itu tidak semuanya mereka makan. Ada yang sisa
roti, ada yang sisa gorengnya. Terus kami yang panitia itu kami kumpulkan semua. Nah, terus dari pada Dimanfaatkan. Nah, Ya pada prinsipnya dengan meninggalkan itu berarti dia sudah rela untuk dimanfaatkan. Pada prinsipnya. Tapi ada karena salah bagi mereka itu. Kenapa tidak dihabiskan? Ya kita hanya memanfaatkan sesuatu yang tidak menjadikan kita menjadi mubazir. Jadi kesimpulannya bagaimana Ustaz kalau itu terjadi? Kalau sudah nanti kuenya kurang. Kalau biasanya 3 kasih dia 1, pasti habis semuanya. Iya kan? Betul. Betul. Ya, memang itu sudah karakter kita. Salah satu karakter kita itu seperti itu, suka anak habis. Ya. Dan kita juga harus tahu apa itu, ada penelitian terbaru pernah saya sampaikan. Negeri kita ini termasuk negeri yang tinggi mubazirnya. Ya banyak Tinggi mubazir. mubazirnya. Tapi jarang Ustaz, orang sediakan kue satu tempat itu satu kue pasti ada 3-4. Ada 3-4 Ya, sekarang kita tambah kasih kuah. 2 lagi. Ya Itu caranya kalau kasih 4 kasih 5 berarti kita membuka peluang untuk orang mubazir ya. ya kan? Ya betul. Jadi kita memang kita ini sudah termakan mubazir itu. Ya banyak. Contoh saya kalau pesta, di mana-mana kalau pesta coba dia pasti ada kan asoy hitam, ada asoy kayak Ya. asoy hitam ini. Itu apa sisa-sisa? Nasi ya. Kalau karena pertama tuh mau dicoba semua sudah setinggi ini, tinggal separuh. Dan kita ini kadang-kadang gengsi, pernah coba lihat kalau minum segala macam, nggak ada yang habis sampai keluar, tinggalkan segini. Itu apa? Menandakan masih ada duit seperti yang lain. Biarkan aja. Sebenarnya kan nggak boleh. Coba lihat. Beda Pak. Kita tidak memuji orang luar, tapi sikap mereka kalau mereka beli kue, ya itu kalau nggak habis bungkus di bawah. Ya. Kalau kita mau seperti itu, semennya kan celik sama, baunya kue itu gudang aja. Ya banyak kan. Saya sekarang nggak mau lagi Pak, kalau saya mau kue beli 2 kan, saya habiskan 1 saya tinggalkan, yang 1 ini kalau nggak habis saya bawa pulang. Tapi kalau cepat sekali bawa pulang maka menjadi masalah di rumah. Itulah benar. Iya Zat? Ya. Yang tadi yang bulat bagus itu kasih ke orang rumah. Nah sekarang kau awak melanjutkan. Nah, jangan sekarang kau karena separuh tinggal. Kau bagian tak betul. Tidak mau kita coba lihat Bapak Ibu. Tren kita seperti itu. Jadi tadi supaya terjadi seperti itu kurang aja kue Ustaz. Ya kan? Ya. Kurang aja. Kalau enggak sediakan plastik asoy masuk kantong Ustaz. Ada kau ulang enggak Ustaz? Waktunya pagi barale buat asoy gitu. Ini berat juga usulnya ini. Ya daripada semua. Artinya ambillah secukupnya. Kan kita sudah belajar zuhud. Ya cukup. Zuhud itu pergunakan rezeki hidup secukupnya kita. Kalau kita sendiri butuhnya, kita baru saja makan, jangan naik pula ke atas piring semuanya, pasti mubazir. Ya, jadi ternyata yang paling mubazir itu mau diri kita ini orang paling banyak mubazir. Ya. Ya. Untuk mencuci muka saya 3 galon, 3. Pernah nggak kita terpikir begitu mahalnya air itu di negeri di sana di Jamaika, di benua Afrika sana air itu mahal sekali Bu. Ya. Tapi kita di sini cuci tangan saja, ini asli sini air. Ulang-ulang ya. Ya. Air kan banyak ya, tapi syukur nikmat tidak begitu. Pernah apa Bapak? Saya tonton kalau saya nonton YouTube itu saya cari negeri-negeri yang susah-susah. Ada satu negeri di benua Afrika itu, nggak mandi orangnya. Mereka itu bermimpi satu aja kapan saya ini bisa mandi. Itu mimpi mereka. Karena nggak susahnya air. Ini seperti ini, waduh seperti luar biasa. Mahal. Tapi bagi kita di sini, boleh. Mubazir ya. Sangat luas. Besar pengumuman pengurus masjid bikin besar-besar, nanti ada komen. Ya kenapa komennya? Tapi barang mulai itu kata luar biasa. Belajar kita hemat. Maka oleh sebab itu nikmat itu berasa ketika kita lihat kehidupan orang yang tidak mendapatkannya. Betul kan? Kapan nikmat itu bernilai? Ketika kita berada di tengah orang tidak
tidak pernah mendapatkan air. mendapatkannya. Nah, jadi begitu caranya Ustaz. Jadi masalah kue tadi itu Ustaz, besok kasih pengumuman Bapak Ibu, kuenya tolong dihabiskan. Jelas-jelas saja kita. Kalau tidak ikhlaskan untuk panitia. Kalau tidak, Jangan. ikhlaskan. Kalau diam dia berarti dia sudah oke dengan ini Ustaz. Kalau enggak, jangan ambil. Itu penting kita ingatkan Ustaz. Ya mohon konsumsinya dihabiskan, jangan biarkan bersisa. Kadang-kadang kue seperti ini ambil ujungnya, sisanya tinggal orang sudah mau makan sisa kan? Kerambi sih yang makan Zat. Ya, Kerambi sih yang biasa. nah, kadang-kadang kelapa aja dan di beralih. Orang Ustaz, Begitu pengumuman dia, Bapak Ibu makan dan sepuasnya, tapi jangan bersisa. orang banyak sistem bau pakai apa? Sebetulnya begini, tidak perlu pengumuman, cuman butuh datang ke pengajian. Iya. Katanya kalau ada juga Bapak Ibu yang seperti itu sikap sudah mengaji seperti ini, nah itu gagal seperti itu. Jadi Nggak apa-apa. menikmati rezeki bersyukur. Jangan sampai gagal Ustaznya. Bapak Ibu, jadi Apa yang bawa pulang? maka tapi coba-coba itu kembali juga untuk senantiasa meningkatkan. Istilah membawa pulang itu kan? Pakan kurau. Ustaz, kebanyakan orang pakan kurawa Ustaz. Apa itu? Habis makan bawa pulang itu banyak dia. Boleh, ya boleh. Demikian saja Bapak Ibu, semua kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Supaya kita tidak tergelincir oleh moda-moda dunia Iya. yang bisa membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita selalu berlindung kepada Allah. Amin. Mohon petunjuknya. Semoga kita ini berada dalam jalan kebenaran terus. Amin Allah. Amin. Sudah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kajian tasawuf sama Ustaz Dr. Effendi Rashid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.